Oke Sobat Calling, welcome to Calling episode 11 part 2. Tadi kita udah ngebahas terkait TKM dan tugas akhir. Sekarang aku mau masuk ke part 2-nya yaitu 2 jalan, satu tujuan, yaitu cerita terkait pertukaran pelajar dan pengabdian masyarakat. Masih dengan narasumber yang sama nih, ngomongin soal pengabdian masyarakat dan pertukaran pelajar. Kayaknya ini berdasarkan experience dari narasumber kita yang kece ini deh. Nah, kayaknya, langsung aja kali ya. Untuk yang pertama aku pengen tahu nih, gimana sih ceritanya Uda Andre ini bisa, kepilih atau mungkin bisa diceritain dulu kenapa Uda Andre memilih untuk ikut TMM dan kenapa ke ITB gitu loh, Uda? Oke, kalau terkait dengan PNM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Aku niat ikut PNM itu karena dulu ada mahasiswa dari luar yang bertukar, berkontenan juga ke Teknik Lingkungan UNA. Jadi aku bertanya tentang PMM itu gimana sih kegiatannya. Setelah aku tanya-tanya gitu kan, aku kulik-kulik juga, ternyata menarik nih. Oke, kalau gitu aku semester depan harus nih daftar PMM karena aku pengen ngerasain juga gimana sih rasanya bertukar, gimana kita belajar di kampus lain gitu. Itu sih alasannya kenapa ikut PMM. Oke. Mungkin menariknya boleh diceritain sedikit kayak apa sih yang buat menarik? Apa karena ke ITB atau karena bisa cobain kampus lain, apa gimana gitu, Uda? Kalau menariknya realistis aja ya, karena jam-jalan sih. Kalau lihat teman aku jalan-jalan ke sana, ke sini, explore tempat dia melakukan pertukaran mahasiswa. Jadi, wah kayaknya kita bisa jalan-jalan gratis nih gitu. Walaupun masih di ide dia kan gitu. Iya. Oke, jadi gitu ya alasan udah Andre milih buat PMN semester 5 ya dah? Semester 5 benar, ke ITB. Nah, kalau udah Andre PMM nih, kita punya Udo Syawal yang merupakan salah satu part of EHCT Team, bener nggak udah? Environmental Health Creative Team. Nah, kenapa sih boleh diceritain nggak udah, kenapa sih pengen nggak memutuskan buat bergabung ke EHCT? Apa sih yang membuat EHCT itu sendiri menarik bagi Uda gitu? Oke, jadi, mungkin aku cerita dikit dulu ya. Sekarang tuh aku udah tahun ketiga di kepengurusan EHCT, Environmental Health Creative Team. Jadi, EHCT itu sendiri merupakan ECT atau Environmental Creative Team yang bergerak di bidang K3 dan juga kesehatan lingkungan kerja gitu. Yang membuatnya menarik itu pertama kalinya kan kenal EHCT ini pada saat kita ada bakti departemen ya. Jadi pada saat penjelasan-penjelasan itu aku tertariknya karena kalau aku lihat program-program kerjanya itu berkaitan dengan K3 dan juga dia banyak collab gitu sama departemen gitu sih. Oke. Aku pengen ngulik sedikit lagi ya. Udah kan, KBK Air gitu ya, asisten air. Kenapa selain EHCT jadi, buat info aja, sobat calling, Teknik ini juga punya solid creative team, terus juga, eee, udara sama juga air gitu kreatif team masing-masing. Kenapa EHCT gitu udah? Apakah karena K3 tadi atau gimana? Oke, jadi kan kalau EHCT aku kan daftarnya pada saat tahun kedua ya kalau nggak salah aku daftar. Jadi kan itu belum ada OR dari asisten. Jadi sebenarnya kalau HCT sendiri itu bebas saja sih sebenarnya dia tuh mau dari KBK apapun, soalnya nggak terikat gitu. Kecuali kalau misalnya WIEK atau Water Creative Team itu merupakan kreatif tim yang dibentuk untuk asisten lab air gitu kan. Jadi ya karena kemarin tuh belum OR juga asistennya, jadi aku lebih memilih untuk masih organisasi salah satu kreatif tim yang, banyak kontribusinya mungkin ya ke TL gitu. Oke oke, menarik. Mungkin karena kita santai aja ya, mungkin udah ke haus banget, minum aja kali ya? Soalnya dari tadi dianggurin minumannya itu dari segmen pertama tadi. Oke oke. Terus aku pengen balik lagi nih ke Uda Andre kan ya. Aku pengen tahu perasaan Uda pertama kali, lulus terus sampai, turns out ke ITB-nya itu sendiri itu gimana? Terus apa sih hal yang Uda temukan paling berbeda antara, mungkin bisa spesifik teknik lingkungan ya, teknik lingkungan ITB dan UNAN, terutama di bagian kurikulum gitu dah. Untuk menjawab perasaannya, kalau pertama kali lulus ya rasanya senang karena, wah lulus nih, kita bisa jalan-jalan ke Bandung, kemudian dapat uang saku juga,
Ya itu seneng, seneng banget lah. Kemudian kalau saat datang di Duplik dan apa sih yang beda, kalau yang aku rasain pertama kali menyentuh Bandung, pertama kali menyentuh tanahnya ITB itu vibes-nya beda gitu, karena kita harus beradaptasi sama orang-orang baru. Di mana kalau dari UNAN kan pas angkatan aku, itu kurang lebih 8 orang yang lulus. Sehingga ya cuma yang untuk menambah kenalan lain, kita harus beradaptasi lagi dengan orang-orang yang berbeda. Kalau tentang yang teknik lingkungannya aku rasa kurang lebih hampir sama aja, tapi mungkin yang membedakan kurikulumnya. Kalau misalnya nih, kalau di UNAN tuh kan ada Tepale ya. Nah, Tepalu di ITB tuh ada Tepali juga yang sejenis, tapi di semester yang berbeda, semester 6. Kemudian PAMB-nya kalau di ITB itu matkul pilihan, kalau kita kan matkul wajib. Kalau isi-isinya kurang lebih sama aja. Sama kali yang bedain satu fasilitasnya sih. Dari ITB tempat aja aja, masa diragukan aja. Apa menurut disaksikan ya? Nah, Berarti, kalau di Tebo udah kayak tugas besar juga Kak, ya? ada juga tugas besar. Karena pas aku di ITB juga memang bertugas besar. Tiang plumbing tuh, kalau di sana namanya plumbing dan pompa. Kemudian TEPAM-nya juga sama sih TEPAM. Oh gitu, oke. Tadi karena udah ngebahas soal culture juga tadi ya sedikit. Aku pengen tahu deh, masih ke udah Andre, gimana sih emang culture di ITB itu sendiri, apakah seberbeda itu dengan UNAN gitu ya kan dah. Terus apa sih yang paling bikin udah shock atau mungkin bisa ke sisi inspiring gitu dari, ITB itu sendiri gitu loh udah? Yang berbeda ya, mungkin kan tahu kan Bang, gimana ITB kan, masuk ke ITB itu susah, ya kan? Kita tahu sendiri gimana sih beberapa banyaknya orang yang mencoba masuk ke ITB tapi banyak yang ditolak. Dari awal udah diseleksi untuk masuk. Kemudian di ITB juga ada pas di awal itu kan belum masuk ke jurusan. Jadi semester 1 sampai 2 kalau nggak salah kan. Itu ada tahap TPB kalau nggak salah namanya. Nah, di situ diseleksi lagi. Jadi memang per masuk untuk ke jurusan masing-masing tuh udah diseleksi bertahap. Jadi tentu aja orangnya udah orang-orang tertentu gitu ya. Jadi pas di kelas tuh ya sama aja, mungkin ada juga yang malas, ada juga yang rajin, tapi banyak yang rajin gitu. Rata-rata di bukunya tuh ada aja catatan yang penting-penting gitu. Jadi BDSM Unan kalau budaya di Unan menurut aku belum sebagus yang di ITB gitu. Kalau di ITB kan orangnya, kalau menurut aku orangnya sama aja. Pinot tapi ya kalah tuh satu aja, cuma kayak rajin itu sih. Oke, berarti serajin itu ya orang-orang di sana, mungkin bisa di-take note terkait fasilitas dan kerajinan tadi kali ya, calling. Oke, terus aku pengen move ke Uda Syawal nih. Aku pengen tahu dong, yang aku dengar ya Uda Syawalnya banyak gitu loh ikut kayak kegiatan-kegiatan Pengmas. Nah, boleh tolong dijelasin nggak udah terkait itu? Jadi Pengmas yang udah ikuti ini fokusnya kemana sih gitu loh udah. Terus juga apakah Pengmas yang udah ikuti ini ada kaitannya nggak dengan bidang teknik lingkungan gitu udah? Oke, jadi karena tadi pembahasannya EHCT ya, kalau Pengmas di EHCT itu sendiri sebenarnya sama aja sebenarnya Pengmas pada umumnya, cuman karena kita terkait environmental health creative team itu kesehatan lingkungan dan lingkungan kerja ya. Jadi Pengmasnya itu lebih K3 dan Keslinker gitu. Jadi kalau EHCT sendiri itu pernah mengadakan Pengmas pada saat Covid, itu kita membagikan masker ke masyarakat dan juga, penyuluhan terkait kebersihan tangan ya, soalnya kan kemarin tuh juga saat Covid, terus yang terakhir kali dari EHCT juga ada ngadain pengabdian masyarakat ke panti asuhan, terkait pentingnya K3 di panti asuhan. Seperti yang kita ketahui kan di panti asuhan itu juga pastilah ada, apa ya, potensi bahaya juga yang harus kita tangani, jadi kami melakukan pengabdiannya ke panti asuhan yang ada di daerah Sawahan gitu. Oke, keren banget ya, dan itu pasti relate ya sama teknik lingkungan karena kita emang belajar terkait K3 itu sendiri. Berarti kalau terkait Pengmas ini sendiri dia tuh fokusnya lebih ke awareness gitu ya, buat orang-orang dan lebih aware terkait K3 tadi, Iya, betul nggak? kalau EHCT sendiri tuh emang lebih fokus ke K3 sama Keslinkernya sih gitu. Oke, mungkin itu ya terkait, Pengmasnya. Aku pengen tahu nih kalau kita nge-compare ya, terkait Pengmas kan banyak ya udah pengabdian masyarakat gitu. Apa sih yang membedakan Pengmas EHCT itu sendiri dengan Pengmas-Pengmas lainnya gitu udah?
Oh gitu. Oke, kalau Pengmas perbedaan dari Pengmas EHCT sama Pengmas lain. Mungkin kalau kita kan di TW itu sendiri kan ada 4 KPK ya. Biasanya kan kalau udara pengabdiannya ke masyarakat terkait apa ya, biasanya, biochar atau apa, air biasanya lebih ke, stop buang air besar sembarangan atau cara filtrasi air gitu kan. Gitu juga buangan padat terkait sampah misalnya. Kalau HCT tuh emang langsungnya tuh terkait K3-nya gitu, K3-nya jadi misalnya kita punya tempat untuk Pengmasnya, kita biasanya langsung ke objek-objeknya, seperti yang aku bilang tadi itu misalnya ke panti asuhan gitu. Jadi kita langsung, eee, melakukan penyuluhan gitu kepada anak-anak di pantinya sama petugasnya juga, supaya meminimalisir potensi bahaya tadi tuh. Itu sih bedanya menurut aku ya. Oke, oke, aku paham sih. Mungkin karena dia lebih ke bagian kesehatan dan keselamatan, jadi kayak udah direct gitu ya kalau ngelakuin pengabdian masyarakatnya gitu ya, Wit, ya. Waduh, keren banget. Nah, ngomongin soal, baik dari PMM ataupun Pengmas tadi nih udah. Aku pengen tahu deh dari segi tantangannya itu sendiri, apa sih tantangan yang, mungkin bisa diceritain dari udah masing-masing terkait program yang udah jalan ini? Mungkin dari segi PMM, itu apa sih tantangannya? Atau dari segi Pengmas apa sih tantangannya gitu? Oke, kalau dari segi PPM sendiri tantangannya aku rasa IG sih sebenarnya ngikutin PMM ini. Walaupun dari beberapa teman yang dari kampus lain ngerasain, "Kok susah banget mata kuliah yang ini, kemudian jurusan ini kok beda," gitu, agak berat gitu. Kalau menurut aku karena aku udah ngerasa ada persiapan tuh, ada niatan juga untuk melakukan gimana sih belajar di ITB, jadi aku ngerasa enjoy aja sih. Tantangannya mungkin cuma satu, karena kita nggak tahu sistem penilaiannya di kampus tujuan itu gimana. Kalau di UNAD kan kita udah kuliah nih, oh ternyata sistem dosanya kayak gini, penilaiannya kayak gini, jadi kita udah paham. Tapi kalau di ITB kan kita belum tahu sama sekali, jadi kita harus menyesuaikan, kemudian cara kita bergaul juga penting, karena kita di situ siapa kan, kita orang luar yang tiba-tiba masuk ke IT, jadi kita harus pandai menempatkan diri gitu, biar dapat teman juga kan di sana. Oh gitu. Berarti dari sisi pembelajarannya nggak sesusah itu ya udah, soalnya kan kalau ngomongin soal belajar di ITB pasti ekspektasi orang kayak bakal susah banget gitu. Kalau susah kayaknya biasa aja, tapi kalau katanya ya, kata mahasiswa ITB sendiri, yang ngerawat tuh yang di TPB biasanya orang. Malah susah buat masuknya gitu ya? Iya, soalnya kalau di TPB, dosen itu katanya, itu ngasih nilai ya, kalau nilai yang jelek, jelek, kalau bagus ya bagus gitu. Banyak orang hubur di TPB misalnya kayak udah ngelewatin beberapa semester di TPB, tapi nggak lulus-lulus, ada juga yang udah maju daftar lagi ke univ yang lain gitu. Banyak orang dulu di ITB itu saat proses TPB gitu sih. Oh iya. Kalau di Twitter sih katanya nilainya apa, kayak ukuran sepatu kata. Iya kan? Oke, aku juga lumayan sering sih dengar yang kayak gitu, apalagi, kalau di ITB itu konsepnya kan kita lilis ke fakultasnya dulu, nanti baru setahun TPB buat, dapat penjurusannya di ranking gitu ya kan, berdasarkan nilai dan itu emang sebenarnya susah banget gitu ya. Oke, mungkin dari sisi bergaulnya juga boleh kayak setahu aku ya, kalau orang-orang Jenis itu biasanya, quiet apatis. Apakah agak susah untuk ini apa ya, penilaian orang gitu. Apakah memang susah untuk bergaulnya di sana atau bahkan mungkin udah lebih masuk sama orang sana gitu? Oke, kalau terkait di bergaul, aku merasa kayaknya udah beredar juga rumor-rumor kalau di kota-kota itu orangnya itu individual. Iya bener. Jadi apatis gitu kan. Aku rasain cukup benar sih. 70% kurang lebih kayak gitu juga. Kayak lulup juga gitu sih. Jadi agak acuh, makanya di situ aku juga tentang pergaulan sama orang di sana juga pas di awal-awal yang agak susah, pas akhir-akhir baru mereka cukup nyambit dengan ramah gitu di lingkungannya. Di awal-awal memang agak susah. Kemudian kalau pertemanan mungkin banyak ke mahasiswa yang ikut PNN Buya sih. Di situ baru banyak teman, karena di sana kan sama-sama orang dari luar nih. Kita masuk ke kampus lain. Nah, di situ kami saling banyak kenalan, jadi kenal orang dari Sabang sampai Merauke lah, kan syukurnya. Iya, Iya. oke.
Tapi emang bonding takes time ya teman-teman, makanya, segala sesuatu butuh waktu. Nah, aku mau balik lagi ke dasya awal, ngomongin soal tantangan tadi. Wah, udah gimana sih tantangannya kalau untuk di pengabdian masyarakat itu sendiri? Oke, mungkin kalau tantangan ya di pengabdian masyarakat, itu bagaimana kita harus bisa melobi orang. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kebetulan aku kan juga, bagian public relationship ya di ECT. Jadi gimana kita berhubungan dengan pihak luar gitu. Kalau misalnya kita mau lakuin nih misalnya sebuah pengmas di suatu daerah, tentu kita harus nelapor dululah ke kepala daerah setempat itu kan. Jadi skill itu yang harus dimiliki kalau menurut aku bagian teknik lingkungan gitu kan. Karena, eee, misalnya gini, kita seorang sarjana teknik lingkungan misalnya, kita punya kemampuan untuk merancang ini, merancang itu gitu. Cuma kan peraplikasiannya di lapangan nggak semudah itu ya menghadapi masyarakat misalnya gitu. Pasti ada penolakan ataupun kayak, tuntutan dari masyarakat itu. Jadi tantangannya itu bagaimana kita bisa melobi dan tibanya tuh persuade sih, mengajak masyarakat gitu agar mau mengikuti, itu aja sih sebenarnya. Iya benar sih, tapi kalau dibahas-bahas ya, terkait yang udah bilang tadi itu sebenarnya skill-skill yang pada dasarnya kita perlu nggak sih? Gimana caranya, melobi orang, gimana caranya kita bisa menempatkan diri gitu-gitu kan ya, it turns out kita bisa dapat yang kita mau gitu kan ya, in the end, itu keren banget sih. Jadi, ngomongin soal pengabdian masyarakat ternyata nggak cuma sekedar, gimana cara kita ngasih pengabdiannya, tapi prosesnya juga ternyata matter gitu ya kan, bener, keren banget ya teman-teman ternyata. Mungkin aku pengen ngekaji lagi nih terkait pengabdian masyarakat itu sendiri, ya udah, dari udah Syawal itu sendiri, fokus nih mungkin karena kita mahasiswa teknik lingkungan, dari sisi teknik lingkungan kali ada. Apa sih impact yang menurut Uda, bisa di-highlight terkait pengabdian itu sendiri gitu udah? Oke, mungkin aku bahasnya tuh secara umum dulu ya. Kalau kan kita mahasiswa ya, dan juga kita ada tridharma perguruan tinggi yang salah satunya itu pengabdian masyarakat. Jadi apa salahnya gitu kita mencoba untuk mengaplikasikan dari salah satu tridharma perguruan tinggi tersebut, salah satunya pengabdian masyarakat tadi itu, supaya setidaknya kita jadi mahasiswa itu tidak terlalu monoton gitu. Nggak sekedar hanya kuliah ya gitu. Jadi kita bisa meraplikasikan apa yang udah kita dapat dan setidaknya mungkin bisa jadi amal jariah mungkin kalau misalnya masyarakat mau, melanjutkan atau merutinitaskan apa yang kita sampaikan gitu, mungkin gitu sih. Oke. Tapi BTW AC-nya dingin banget nggak sih? Lumayan shaking, gara-gara AC-nya, dingin banget gitu. Oke, oke. Mungkin kalau, ngomongin karena udah manfaat tadi ya, mungkin ke Uda boleh juga nih terkait manfaat itu sendiri. Emang kalau dari perspektif Uda sendiri apa sih, insight atau manfaat yang udah highlight terkait mengikuti PMM itu sendiri udah? Kalau manfaatnya sendiri banyak sih sebenarnya. Yang pertama, kita bisa belajar di kampus orang lain. Kita bisa tahu gimana sih kita, gimana cara belajar mengajar di kampus tersebut. Kedua, kita bisa menambah relasi dan keluarga. Itu sih makna dari BMM menurut aku. Jadi di pertukaran mahasiswa ini aku ngerasain dapat keluarga kedua baru karena nanti kan di pertukaran mahasiswa kan kalau di ITB sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di kelompok itu aku ngerasain nemuin keluarga baru gitu. Jadi di sana kita saling peduli, kita bisa kenalan yang beda-beda daerah, beda budayanya juga kan. Jadi kita bisa 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 berinteraksi sama orang-orang tersebut gitu. Jadi nanti kalau semuanya aku nih udah kerja, pengen jalan-jalan ke sana ke sini, jadi kan bisa "Ah, ada teman di sana, ke sana lah mampir," kan gitu. Enak jadinya. Membangun link sebagai dini ya dah, ya mencari relasi itu emang penting sih. Berdasarkan apa namanya, sebagian dari pertukaran mahasiswa bertukar sementara bermakna selamanya, itu sih. Kayak keren banget, Koing. Tapi jujur aku masih menggigil ya. Oke, agak ke-distract. Mungkin ngomongin soal apa tadi, apa ya, pengalaman tadi sebenarnya udah Syawal juga udah nge-spill dikit-dikit terkait skill yang bisa didapat dari Tekmas itu sendiri. Tapi mungkin boleh dielaborate lagi dari beda Syawal dan ada Andre, ada nggak sih, yang pengen diceritain terkait skill atau pengalaman baru yang bisa didapat dari kegiatan yang udah ini, jalani masing-masing gitu, baik TMM maupun Tekmas? Coba dulu boleh? Oke, mungkin aku dulu ya.
Jadi kebetulan mungkin apa ya, pengalaman ya. Pengalamannya tuh yang menarik, di saat itu sih, pengabdian masyarakat kami yang terakhir sebelum mungkin berikutnya masih ada ya. Jadi itu kebetulan di hari yang sama, di jam yang sama itu ada 2 organisasi, yang pertamanya ACT dan satu lagi kalau nggak salah dari kampus mana ya, aku lupa juga, tapi kampus di Padang, di tempat temanya sama, sama kami gitu. Jadi di situ terjadi apa ya namanya, saling miskom mungkin karena dari pihak, eee, masyarakatnya sendiri bilang kami yang duluan, sedangkan pihak yang kampus lain ini bilang mereka duluan ngantarkan surat gitu kan. Jadi yang menariknya di situ, akhirnya kami melakukan pengaduan masyarakatnya bersama-sama. Jadi ada 2 organisasi yang melakukan teknos di satu tempat gitu. Jadi yang aku highlight di sini mungkin itulah skill yang mungkin dibutuhkan, nggak mungkin sih, yang dibutuhkan gitu. Karena misalnya nih, kita nggak bisa ngomong sama orang lain atau nggak bisa kita ngajak negosiasi orang lain gitu kan, pasti bakal ada salah satu yang harus mengalah gitu kan. Cuma karena bisa, dengan Tekmas tuh kita bisa negosiasi sama orang, belajar untuk cara gimana sih ngajak orang bekerja sama gitu kan. Jadi akhirnya kami combine 2 organisasi untuk melakukan pengabdian masyarakat di situ gitu. Mungkin itu pengalamannya. Oke, thank you. Mungkin boleh kalau dari Utara sendiri gimana? Kalau aku rasa udah aku jelasin juga sih sebelumnya. Mungkin satu lagi yang aku perlu singgung, di pertukaran mahasiswa itu ada yang namanya modul Nusantara. Oke. Jadi modul Nusantara itu intinya isinya tentang gimana kebudayaan-kebudayaan, sekitar di daerah tersebut. Jadi isinya ya jalan-jalan, kemudian pengenalan budaya, kemudian, pengisian pemateri dari budayawan ataupun orang-orang tokoh inspirasi dari daerah tersebut. Jadi di situ kita bisa jalan-jalan gratis, kita bisa tahu budaya budaya tersebut gratis juga, kita bisa dapat pengalaman dari orang-orang yang menginspirasi dari daerah tersebut, eee, itu sih yang ada. Banyak ya, manfaatnya. Oke, mungkin, aku mewakilin sobat Kowing juga pasti pada penasaran nih, apa sih yang jadi motivasi Uda buat ikut baik PMN maupun, Pengmas itu sendiri dan siapa nih? Anak tinjuk? Jangan ya? Oke, jadi, motivasi ya. Mungkin ya tadi udah aku singgung juga motivasinya ikut pengabdian. Jadi kalau dari aku sendiri berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain gitu kan, selagi kita bisa bermanfaat lah bagi orang sekitar kita, ngapain kita nggak ngelakuin itu gitu kan. Soalnya, eee, mungkin nggak banyak yang bisa kita kasih ke orang lain, cuman pasti ada sedikit-dikitnya gitu yang akan berkesan bagi orang lain tersebut dan mungkin yang sedikit itu bakal jadi, pahala maupun kebaikan bagi kita. Jadi itu motivasi aku untuk melakukan pengabdian sih. Oke, keren banget. Kalau dari Uda sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, aku rangkum lah ya dari semua yang udah aku ceritain tadi. Yang pertama, aku pengen jalan-jalan. Masih aku pengen jalan-jalan gratis, gitu kan, Oke. tanpa biaya. Yang kedua, aku pengen rasain gimana sih kuno di ITB, tuh, kedua. Kemudian yang ketiga, aku pengen dapat keluarga ataupun teman baru di sana yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda, gitu. Itu 3 poin penting yang memotivasi aku sendiri untuk daftar PMN. Oke. Nggak sering disebut juga sebenarnya ya, tapi kita buat lebih komplek aja. Terus aku pengen nih dari udah berdua ini ngasih kayak semacam tips and trick buat sobat calling yang pengen juga nih dapetin experience yang sama kayak udah baik PMM maupun Tekmas gitu. Boleh berbagi? Oke, kalau tips dan triknya yang pertama, kalau emang pengen lulus sebenarnya pengen ikut PMM, tentu harus di-riset dulu gimana cara daftarnya, apa sih PMM itu. Jadi kita harus tahu dulu itu tuh apa. Nah, setelah tahu, kita cari tahu gimana sih sistem tesnya, itu bisa daftar, bisa lulus tuh gimana. Nah, kita harus belajar juga. Jadi jangan, "Ah, kalau keterima syukur, enggak ya udah." Nanti sistem Pokiro.
Tuh di sini kalau dalam beneran mau ikut, jadi harus persiapkan diri matang-matang gitu. Baik dari tesnya, kemudian nanti pas di kampus tujuan kita juga harus menyesuaikan diri, mempersiapkan diri kita. Dari kampus asal sama tujuan kita harus mempersiapkan diri. Contohnya apa? Di sini kan tentu aja ada perbedaan mata kuliah. Jadi kita harus persiapkan dulu diskusi dengan kaprodi atau dari kepala departemen masing-masing. Gimana sih konversinya? Sehingga nanti pas setelah melakukan PMM ini tidak ada kendala konversi seperti itu. Karena kan kadang, konversi nanti aja yang penting bisa jalan-jalan. Tiba-tiba pas selesai PNN terkendala dengan konversi atau tidak diakui sebagai SKS di kampus asal, seperti itu. Oke, berarti emang harus dipertimbangin matang-matang dulu ya, Das, semua aspeknya dari A sampai Z. Terus juga kalau emang serius pengen ikut harus giving 100 gitu ya, nggak boleh kayak, coba aja kalau lulus syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi emang harus, bener-bener fokus ke situ gitu. Kalau dari udah jauh gimana? Oke, tips and trick ya untuk Tank Mas. Karena kita ketahui kan Tank Mas ini untuk tibanya berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat ya. Jadi sebelum kita melakukan Tank Mas tuh kita perlu mengkaji dulu atau memperhatikan dulu apa sih sebenarnya problem yang ada di masyarakat gitu. Jadi setelah kita tahu apa masalahnya, kemudian kita rancang dulu nih apa kira-kira yang mau kita sampaikan atau kita lakukan penyuluhan atau kita pemastikan juga bisa berupa penyediaan alat ya. Jadi setelah kita tahu apa step-stepnya, apa yang mau dikasih, apa yang mau disampaikan, barulah kita eksekusi gitu kan. Jadi di dalam eksekusinya pun sebelumnya kita juga harus manage tim, manage waktu, dan juga yang tadi, gimana kita bisa bekerja sama sama pihak luar supaya semuanya bisa berjalan lancar dan sukses gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, keren banget. Tapi emang pengabdian masyarakat ini bisa dibilang jadi wadah buat kita nyari experience baru gitu nggak sih? Dia tuh kayak ngasih wadah buat ngelakuin real action gitu nggak sih? Dan, keren banget gitu intinya ya. Oke, terus aku pengen, nanya kita ceritanya time traveler ya. Kalau misalnya nih udah-udah nih dikasih kesempatan luang waktu lagi, apakah udah-udah bakal tetap mencoba untuk mengikuti program yang sama atau kah kayak program lain atau hal lain yang pengen udah lakuin di masa itu gitu? Syaf, Bebas, oke terapi dulu ya. Kalau disuruh gitu, tetap melakukan kegiatan yang sama, iya, dan sebenarnya mau melakukan kegiatan lain gitu. Cuman ya mungkin kemarin itu masih ada rasa-rasa takut atau rasa-rasa, bisa nggak ya gitu kan. Cuma oh tidak, boleh di-spill nggak? ya salah satunya mungkin kayak udah Andre tadi ya, TNI Polri gitu kan. Cuman mungkin dari sampai ke sini dari apa, pengalaman-pengalaman yang udah ada, mungkin aku mikirnya kita coba aja dulu, selagi masih ada kesempatan dan waktu kita coba. Jadi kita tidak menyesal lah tibanya gitu jika, misalnya kita nggak keterima atau apa tuh setidaknya kita udah mencoba gitu, itu sih. Oke, kalau dari gimana, Kak? Kalau dari aku sendiri sama kayak udah Syawal, ya tetap ngelakuin pertukaran mahasiswa karena aku ngerasain hasil slogan PMM tersebut bermakna selamanya. Itu sangat bermakna dalam hidup aku sih, itu sih. Keren banget. Oke, berarti, tetap bakal ngelakuin hal yang sama ya, berarti, nggak ada penyesalan ya teman-teman buat semua program-program yang udah keren kita lakuin selama ini gitu. Mungkin itu bisa dijadiin contoh juga buat sobat calling sekalian gitu. Nah, aku pengen deh, kayak lastly ya, udah berdua ini kayak ngasih pesan-pesan buat sobat calling kita, terkait mungkin mereka nih sama nih lah ya, udah kayak pengen ngelakuin ini, itu, pengen cobain itu, tapi masih takut atau kayak nggak pede segala macam. Gimana sih, bisa nggak kasih pesan buat teman-teman kita ini biar bisa kayak udah yang keren ini gitu loh? Mmm, udah ya. Gimana ya, pesan? Mungkin pesannya tuh, mungkin bagi adik-adik ya sih, angkatan baru misalnya gitu kan, sebenarnya emang sih punya perasaan mungkin kita baru, kenapa kita harus yang ikut ini, ikut itu. Tapi di masa-masa itulah kita bisa sebenarnya di masa-masa kuliah yang masih tibanya belum terlalu padat ya, bisa kita eksplor diri kita lebih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mulainya udah di semester semester atas sebenarnya bisa juga, kayak Adri di semester 5 PMM bisa. Cuman lebih baiknya kita memulai dari awal gitu supaya
kita bisa mengeksplor lebih dan tidak keteteran juga sama akademik gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, itu aja. Oke, keren banget. Makasih ya udah. Kalau dari udah Andre gimana? Kalau dari aku ngerasa kuliah kan cuma sekali nih. Idealnya kan 4 tahun. Kalau kita nggak nyoba, kapan lagi? Kalau kita udah lulus, udah beda pikirannya soalnya kan kerja, nyari uang, kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita nggak bisa elaborasi potensi dalam diri kita, nggak bisa nyari pengalaman yang ada dalam kuliah. Apa contohnya kalau kita cuma kuliah pulang, kita dapat apa gitu kan. Padahal di perkuliahan kita sebagai mahasiswa, kita kan dituntut untuk belajar. Tidak hanya tentang akademik, tapi non akademik juga. Pengalaman berorganisasi, kemudian pengalaman gimana cara berkomunikasi, terus dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pertukaran mahasiswa, pengabdian masyarakat, dan lain-lainnya. Itu tentu aja menurut aku harus diikutin oleh banyak mahasiswa. Karena kan balik lagi, kuliah cuma sekali, hidup juga cuma sekali. Jadi, ngapain juga takut-takut dan ragu-ragu untuk ngelakuin hal tersebut. Tetapi balik lagi, bahwa melakukan hal tersebut juga harus dipertimbangkan, keuntungan dan kerugiannya. Karena kita tentu aja nggak bisa ngikutin semuanya. Jadi sesuai passion kita, sesuai minat kita. Jadi kalau kita minat di sana, ya udah lakuin, jangan ditunda-tunda lagi, gitu sih. Oke, jadi gitu ya Sobat Calling. Jadi mumpung masih ada kesempatannya dan juga masih ada waktunya gitu ya, dicoba aja sebanyak-banyaknya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa diambil. Kayak udah Andre bilang juga hidup cuma sekali gitu, daripada nanti menyesal di akhir gitu kan, yang mending kita coba aja dulu gitu loh. Oke, jadi gitu ya Sobat Calling untuk, dari narasumber keren kita udah ngasih experience-nya. Jadi itu mungkin bisa jadi motivasi juga buat Sobat Calling sekalian untuk mau nih mencoba mungkin bisa di hal lain atau mungkin bisa dicontoh udah tren kita pada hari ini. Aku juga mau ngucapin makasih banyak buat udah Andre dan udah Syawa yang udah mau berbagi pengalaman buat sobat calling kita. Semoga itu bisa memotivasi atau membuka apa bahasa Minangnya membuka pangana ya untuk orang-orang sekitar gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah dan thank you so much juga buat sobat calling yang udah nonton episode ini. Bye bye.